Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan neraca saldo awal atau neraca saldo percobaan yang saldo-saldonya berasal dari saldo akhir buku besar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan membahas jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang kita buat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu di neraca saldo agar akun-akun itu menunjukkan angka atau posisi yang sebenarnya. Karena bisa saja angka yang terdapat di neraca saldo dari akun-akun tertentu itu tidak menunjukkan posisi yang sebenarnya terkait dengan periode waktu dan lain sebagainya. Beberapa akun yang perlu disesuaikan diantaranya adalah yang pertama, beban dibayar di muka. Ya, artinya kita sudah membayar beban di muka dan kemudian pada akhir periode ini perlu kita sesuaikan. Seperti perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Nah, berbeda dengan beban, kalau pendapatan diterima di muka berarti kita sudah menerima pendapatan, tapi pekerjaannya mungkin saja belum selesai kita lakukan. Maka ini perlu kita sesuaikan di akhir periode akuntansi. Seperti sewa diterima di muka dan iklan diterima di muka. Kemudian yang ketiga adalah piutang pendapatan. Kemudian yang keempat adalah hutang beban. Dan yang kelima adalah penyusutan aktiva tetap. Ada 5 akun insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan jurnal penyesuaian. Kita lihat yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka, penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka itu diperlukan agar akun harta dan beban di neraca saldo menunjukkan posisi yang sebenarnya. Jadi, ketika kita bicara beban dibayar di muka, maka nanti akan ada 2 akun yang terlibat di situ. Yang pertama akun harta berupa beban dibayar di muka, yang kedua berupa beban itu sendiri. Terdapat 2 pendekatan dalam menyesuaikan beban dibayar di muka. Yang pertama kita sebut dengan pendekatan neraca atau harta. Apa itu pendekatan neraca atau harta? Yaitu jika dalam neraca saldo, akun yang digunakan adalah akun harta. Akun harta tentu saja semua yang dibayar di muka. Misalkan ada iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, atau kalau untuk perlengkapan, akunnya yang dipakai adalah perlengkapan. Nah, untuk pendekatan neraca ini, sebagai contoh kita lihat, dalam neraca saldo tanggal 31 Desember 2019, terdapat akun iklan dibayar di muka bersaldo debit sebesar 10 juta rupiah. Iklan ini dibayar tanggal 1 November 2019 untuk 10 kali terbit. Nah, sampai tanggal 31 Desember 2019, iklan yang sudah terbit 3 kali. Nah, kalau kita bahas atau kalau kita analisis, kasus di atas akan melibatkan 2 akun, yaitu iklan dibayar di muka yang berposisi sebagai harta atau yang belum kita nikmati atau belum terpakai. Dan yang kedua adalah akun beban iklan yang merupakan angka yang sudah terpakai atau sudah kita nikmati. Kemudian, nah ini soal kita tadi, kalau kita analisa berarti selama tahun 2019 kita sudah menikmati iklan itu sebanyak 3 kali. Nah,
Kalau kita buatkan rentangan skala, kita batasi yang 10 juta itu menjadi dua bagian pada tanggal 31 Desember 2019. Ada yang kita sebut dengan beban. Tadi kita sampaikan bahwa beban itu adalah yang sudah kita nikmati. Nah, pada contoh kita ini, maka bebannya adalah sebanyak 3 kali yang sudah kita nikmati iklannya. Berarti 3/10 dikali dengan 10 juta, itu adalah 3 juta rupiah. Nah, dari 10 juta, ternyata bebannya baru senilai 3 juta rupiah. Atau kalau kita sampaikan lagi, iklan dibayar di muka yang 10 juta itu, ternyata 3 jutanya sudah menjadi beban. Maka iklan dibayar di muka itu bersisa 7 kali terbit lagi, yaitu senilai 7 juta rupiah. Maka iklan dibayar di muka yang angka awalnya di neraca saldo debit 10 juta, seharusnya pada tanggal 31 Desember dia terbagi. 3 jutanya sudah jadi beban, dan iklan dibayar di mukanya tinggal 7 juta. Maka kalau kita buatkan jurnalnya, iklan dibayar di muka yang 10 juta ini tentu terlampau besar, sehingga harus kita kreditkan iklan dibayar di muka. Kenapa kita kreditkan? Karena iklan dibayar di muka harus kita kurangi supaya menjadi 7 juta. Sehingga karena dia harta, maka harta itu berkurangnya di kredit. Kita kreditkan senilai 3 juta rupiah. Kemudian, beban iklan yang awalnya di neraca saldo tidak ada, padahal di analisa kita, dia ada senilai 3 juta rupiah, maka kita munculkan beban iklannya senilai 3 juta rupiah. Nah, dengan membuat jurnal penyesuaian seperti itu, kita akan melihat pengaruhnya ke dalam buku besar atau akun dari iklan dibayar di muka dan beban iklan. Untuk akun iklan dibayar di muka, awalnya dia bersaldo 10 juta, kemudian kita kreditkan di jurnal penyesuaian tanggal 31, sebesar 3 juta, sehingga saldonya menjadi 7 juta. Persis seperti yang ingin kita harapkan, bahwa iklan dibayar di muka itu seharusnya 7 juta rupiah. Kemudian beban iklan, yang awalnya di soal atau di neraca saldo dia tidak ada, kemudian kita debitkan dia 3 juta, sehingga saldo beban iklan debit 3 juta. Persis seperti analisa yang sudah kita lakukan. Maka dengan membuat jurnal penyesuaian, dengan beban iklan kita debitkan 3 juta, iklan dibayar di muka kita kreditkan 3 juta, maka akun iklan dibayar di muka dan beban iklan akan menunjukkan posisi yang sebenarnya. Kemudian, untuk beban yang dibayar di muka, yang kedua adalah pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Nah, untuk pendekatan laba rugi atau beban, ini jika di dalam neraca saldo percobaan atau neraca saldo awal, akun yang digunakan adalah akun beban. Jadi langsung kepada bebannya. Bisa saja beban iklan, beban sewa, atau kalau untuk perlengkapan, akun yang dipakai adalah beban perlengkapan. Contohnya, misalkan dalam neraca saldo tanggal 31 Desember 2019, terdapat akun beban sewa. Perhatikan baik-baik, akunnya adalah beban sewa, debit sebesar 12 juta rupiah. Sewa ini dibayar tanggal 1 Agustus 2019 untuk 1 tahun. Nah, kalau kita coba analisa, kasus di atas akan melibatkan dua akun, yaitu sewa dibayar di muka sebagai harta yang belum terpakai, kemudian beban sewa yang sudah terpakai atau sudah kita nikmati. Ini soal kita tadi, maka kalau kita analisa dengan menggunakan garis skala tadi, pada awalnya semuanya adalah beban sewa senilai 12 juta rupiah. Namun cut off kita, garis merah kita atau pembatas kita, pada tanggal 31 Desember, ternyata sewa itu dibayar tanggal 1 Agustus 2019. Berarti kalau kita hitung,
maka sewa itu sebenarnya cuma 5 bulan yang sudah terpakai sampai tanggal 31 Desember 2019. 5 ini kita dapatkan dengan menghitung bulan dari Agustus sampai Desember. Kemudian berapa beban itu sebenarnya? Tentu saja kita cari dengan 5/12 dikali dengan 12 juta. 5-nya adalah bulan yang sudah kita pakai, 12 di bawah adalah total bulan dalam 1 tahun, kemudian 12 juta adalah beban sewa yang ada di neraca saldo. Sehingga beban sewa itu sebenarnya hanya 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, ada akun sewa dibayar di muka, artinya yang masih menjadi harta. Berapa dia? Kalau beban ini 5 juta, tentu sewa dibayar di muka adalah sisanya, yaitu 7 bulan. Atau 7/12 kali 12 juta sama dengan 7 juta rupiah. Maka, kalau kita membuat jurnal penyesuaian, kita menginginkan nanti setelah jurnal penyesuaian, beban sewa yang awalnya 12 juta menjadi 5 juta. Sewa dibayar di muka yang awalnya tidak ada di neraca saldo, dia harus muncul menjadi 7 juta rupiah. Sehingga jurnal penyesuaian kita adalah sewa dibayar di mukanya, kita debitkan 7 juta, dan beban sewa kita kreditkan 7 juta. Perhatikan baik-baik, beban sewa yang awalnya debit 12 juta, kemudian kita kreditkan sebanyak 7 juta, maka dia akan menjadi 5 juta rupiah. Sewa dibayar di muka yang awalnya tidak ada, maka kita debitkan dia 7 juta, maka sewa dibayar di muka seharusnya memang 7 juta rupiah. Kalau kita lihat buku besar kedua akun ini, maka akan dapat kita lihat sewa dibayar di muka tidak ada saldo awalnya. Di jurnal penyesuaian kita debitkan 7 juta, maka saldonya menjadi 7 juta rupiah. Sementara beban sewa, ini beban sewa, yang pada awalnya bersaldo 12 juta rupiah, kemudian penyesuaian kita kreditkan 7 juta rupiah, maka beban sewa bersaldo 5 juta rupiah. Itulah dua pendekatan dari beban dibayar di muka yang betul-betul harus kita pahami. Karena memerlukan analisa yang cukup dalam sehingga jurnal penyesuaiannya dapat kita selesaikan dengan baik. Dan semuanya, setelah ini nanti kita akan bahas akun yang disesuaikan yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.